Bandung, Kerawang, Subang. Jadi kita akan selalu bikin podcast untuk ngasih sharing entah itu ilmu atau ya obrolan ringan terkait apapun itu gitu. Ini berarti episode kedua kita ngomongin soal ngebahas apa tuh? Industri digital printing nih. Gitu. Udah keren banget nih. Iya, jadi kita juga pengen ngejelasin ke teman-teman viewers itu bahwa industri digital printing ini untuk semua kalangan sebenarnya. Jadi nggak hanya untuk orang-orang yang misalkan punya uang banyak atau apa, dimulai dari kecil-kecil juga itu bisa mulai gitu untuk industri ini. Jadi nggak usah takut. Nah makanya kita akan sharing lagi nih soal industri digital printing, dan kalau misalkan ada teman-teman viewers yang misalkan tertarik, bisa juga nanti kontak-kontak ke kita, misalkan sharing atau apa, atau ada pengalaman misalkan di industri yang sama atau pengen mulai tapi bingung mulainya dari mana ya. Padahal kan mulai ya harus dimulai dulu dengan satu action gitu, apapun itu ya gitu. Jadi kita masuk ke pembahasan soal industri digital printing itu sendiri. Nah menurut Aryan nih, kira-kira industri digital printing hari-hari ini gimana gambarannya? Gambarnya sih bukan cukup lagi ya, sangat berpotensi lah. Karena kan kita ini kan dibilangnya bukan bahan apa namanya tuh, kalau makanan tuh baku ya. Nah, ada prosesnya. Ada prosesnya, tapi pasti ada terus konsumen itu yang mencari ya, kayak pembuatan buat UKM, tapi kayak buat cup seperti itu, stikernya atau spanduknya, walaupun itu enggak bahan baku, tapi sering ada gitu kebutuhannya. Bahkan sekarang itu cenderung orang itu malah jadi lebih spesifik nggak sih? Kayak misalkan orang yang bener-bener dia spesialis di logo. Nah ada lagi yang dia spesialis di merchandise, ada lagi dia yang spesialis di baju dan konveksi gitu-gitu. Nah menurut tuh bagusnya memang kalau untuk memulai itu, apakah semua dulu digarap atau memang harus sudah mulai fokus gitu? Menurut pandangan Rian aja gimana? Menurut pandangan Rian sih ya cukup mulai dari gak perlu harus semua diambil ya. Ambil potensi yang paling kalian minati atau kalian gemari, seperti kalau kalian tuh suka kaos atau branding kaos. Nah itu boleh, kalau misalkan kayak kalian gak punya mesin atau apanya, kalian bisa sekarang kan serba ini ya, online digital gitu kan ya. Kalian nyicil tuh, seperti kayak beli kaosnya dulu, terus kayak kalian sablonnya di mana, kalian tuh ambil selisih aja dari situ. Hingga kalian promosinya ya digital. Sekarang kan udah bumi-buminya kayak TikTok atau seperti kayak IG juga ya, jual beli di situ di medsos atau di YouTube sekarang sudah bisa gitu. Jadi kalian mulai dari hal-hal yang kalian sukai aja gitu. Kalau misalkan kan kata orang mah ini ya si industri digital printing ini modalnya besar, mesin-mesinnya juga harganya mahal lah gitu untuk memulai segala macam. Tapi kan tadi yang Aryan bilang juga benar, bahwa kita itu sebenarnya cukup untuk punya keahlian dasarnya dulu mungkin ya. Habis itu ya kita tuangin idenya, entah itu ke dalam baju tadi kan, bisa bikin brand sendiri atau bisa custom sesuai pesanan orang kan. Makanya orang-orang sekarang kreatif Pak, kadang-kadang ada baju misalkan suami-suami takut mantan misalkan, atau apa gitu yang aneh-aneh gitu. Nah itu juga jadi punya daya tarik sendiri. Jadi dituntut buat kreatif gitu yang kayak gitu-gitu. Ya minimal kalian tuh bisa paling bisa tuh minimal tuh desain ya. Kalian cukup mock up aja gitu, tanpa harus punya produk, kalian bisa memasarin produk kalian gitu loh. Tanpa perlu kita harus beli dulu atau apa. Kalau kita punya segi hal kreatif kayak membuat produk dulu kayak di visual gitu, kalian tuh bisa menjual dari itu gitu. Kalau udah ada pemesan masuk, baru kalian tinggal sebutannya apa? Maklun. Ya maklun lah gitu.
buat beli kaosnya, terus di sablon tinggal kalian apa sebutnya disampaikan ke konsumennya gitu, sampai ke konsumennya seperti itu. Jadi nggak perlu harus modal gede lah, cukup kalian modal desain aja nih, kalian bisa jual itu kayak produk-produk kayak kaos atau apa, cukup mau apa aja kalian bisa jual. Nah, berarti keahlian yang paling pertama di punya minimal pasti tetap punya ide ya. Ide-ide. Ketika udah punya ide, kalau pengen lebih kreatif lagi bisa ngedesain sendiri lebih bagus Lebih mungkin bagus. ya. Jadi nggak perlu ada orang lagi yang ngedesainin kan. Tapi kalau misalkan belum bisa desain pun sambil belajar, ya sebenarnya di percetakan, banyak percetakan atau industri kayak gitu tuh kalau kita ngemaklun gitu udah ada juga yang ngedesainin kan, asal ide dari kitanya udah ada kan, tinggal cocoknya kayak gimana gitu. Jadi jangan khawatir nih buat teman-teman yang misalkan mau memulai masih bingung, ya udah ya udah coba aja dulu gitu, maksudnya nggak usah takut nggak bisa atau takut kayak gimana gitu, karena nanti pasti dibantu dan didesainkan juga ya kayak gimananya gitu. Nah terus kasih juga dong dan tips and triknya. Kadang-kadang kalau jualan di online tuh kan masih banyak juga lah yang harganya itu jadi pada saling jatohin nih, atau bahkan kadang-kadang ngomongin misalkan DTF dengan plastisol aja kadang-kadang ribut terus gitu, saling ngejelek-jeleknya atau gimana. Nah maksudnya buat menambah nilai tambah suatu produk itu tips and triknya gimana gitu, apa yang harus dibagusin gitu? Kalau menurut Trian sih cukup kalau misalkan kalian kalau pengen bersaing ya, sekarang kan orang kadang yang melihat ke harga atau kualitas, ke apa namanya, segi banyaknya apa sebut itu banding kayak gitu kan, semakin banyak ya, semakin banyak kuantitas nah, ya. itu. Nah kalian mau arahnya kemana nih buat jadi pesaing? Kalau misalkan kalian mau pakai DTF, misalkan ada tergantung masalah kalian di situ tuh kalian harus ada tambahan lebih, seperti kalian bundling dari packagingnya, itu seperti Packaging tuh kemasan ya. kemasannya lebih unik lagi, atau tambah sedikit apa namanya merchandise lainnya dimasukin ke situ. Bisa tumbler, korek, Tumbler, segala macam ya. itu buat menambah tarik Daya tarik buat produknya. dijual. Betul. Ya. Siapa juga kan yang nggak kenal plastisol itu kan dari segi ketahanannya itunya, tapi kan dari kualitas DTF juga gak kalah bagus itu dari segi hal ketajaman apa namanya tuh gambar. Nah di situ juga kita sebenarnya DTF juga bisa awet kalau kita tahu cara perawatannya gitu loh. Jadi jangan asal kita cuci gitu kan. Nah jadi pantangannya juga gitu kan. Kayaknya hampir semua ya, kayaknya baju kalau misalkan ya gua pengalaman aja beli baju juga, mau sablon apapun itu, kalau misalkan kita nyucinya asal, apalagi mesin cuci itu cepat banget juga hilangnya gitu, lunturnya gitu. Jadi semua pasti ada plus minusnya kan, gimana perawatannya gitu. Betul. Nah menurut pengalaman kita juga nih, ada beberapa yang dia ngemaklun misalkan bikin stiker kayak gitu dan udah besar, banyak juga ya. Banyak juga. Ada yang sampai omsetnya berapa ya? Spill dulu dong. Hampir 2 digit lah. 2 digit dalam 1 bulan. 1 bulan. Dia nggak punya mesin tuh. Ya punya mesin ya, Cuma modal ngedesain. desain itu dia. Kita aja kadang-kadang rada ngahul Kan juga ya. sebagai produsen kan dia sebagai gak punya mesin, kita orang gak punya mesin cuma punya desain doang bisa hasilkan apa namanya omset segitu gitu loh. Nah itulah cara pemasaran yang mungkin udah dia strateginya udah tahu gimana ininya udah. Jadi kalau baru mulai mungkin dalam rangka menemukan pasar tuh ya apa aja pasar dulu. digarapnya nggak masalah kan. Tapi kalau udah ketemu pasarnya, wah mantep. udah nggak kaleng-kaleng tuh omsetnya ya. Iya. Gitu. Kayak misalkan ini baju juga keren nih kan. Iya. Nah ini juga kita
daya tarik sebagai orang dulu bisa kita beli kan kita pencinta anime gitu loh. Nah, Nah, itu ada pasarnya gitu. Kalau kita mengetahui pasarnya, kita mau targetnya kemana nih orang-orang kayak pecinta anime, ya kita pun harus punya target pembuatan desainnya ke segi hal anime gitu. nah. Jadi Jadi cari nggak- pasarnya. Jadi kita di percetakan justru kalau lo punya imajinasi yang bagus, justru untuk mengaktualisasikan jadi barangnya itu ya di percetakan menurut gue ya. Ya, Lu mau bikin gambar 3D, mau suka anime, mau suka Korea, mau suka apapun, di percetakan tuh bisa real jadi barangnya kan. Kalau misalkan ini kan kadang ya cuma di desain jualan, misalkan template-nya apa gitu kan. Nah real realisasinya cuma ada di percetakan itu sendiri gitu kan. Tuh. Nah kalau misalkan lebih teknis lagi nih untuk memahami dari apa namanya kita mau mulai cetakan, yang gua tahu sih kita yang pertama pasti harus punya ide kan. iya betul. Kedua harus tahu dulu nih medianya mau jadi apa, misalkan mau jadi baju kah, mau jadi stiker kah atau apa. Terus ukuran media juga penting kan. Ukuran media penting. Ukuran media penting agar gambarnya itu proporsional lah. Kadang ada yang misalkan orang ngasih gambar katakanlah misalkan 15 kali 20 cm. Nah tiba-tiba dia pengen rubah jadi 30 kali 30. Nah itu kan rasionya aja udah beda tuh, kadang jadi bingung, jadi ketarik-tarik ya. Makanya harus paham rasio atau ukuran kan gitu. Nah yang gua nggak paham nih soal kadang-kadang masalah warna. Kadang-kadang ada RGB CMYK kalau di dunia digital itu tuh apa sih bedanya, apa CMYK sama RGB gitu? Perbedaannya dari segi hal, karena kita kan sebagai percetakan itu dari tintanya itu CMYK otomatis. Kalau dari segi hal RGB itu untuk kayaknya lebih ke visualisasi, dia lebih cerah gitu kan. Kalau di handphone biasanya ya? RGB itu bagusnya. Kalau CMYK malah dia lebih ke gelap gitu, makanya Kalau di layar handphone? ya malah sebaliknya gitu kan. Jadi untuk visualisasi kalau kita buat suatu desain itu lebih bagus ya dari awal tuh CMYK gitu. Biar nantinya di apa sebutnya tuh kita cetak atau kita mediasin ke media cetak tuh hasilnya nggak jauh beda gitu. Dibandingkan kita dari awal ke desain RGB terus kita cetak ke atau dicetak di percetakan atau Ke CMYK. CMYK, nah itu bakal berubah jauh. Jadi kadang-kadang sebenarnya bukannya settingan yang berubah, tapi emang settingan awal kita tuh salah ya. Ya betul. Jadi harusnya CMYK, ini malah ke RGB. Memang bagus di layar handphone, enak dilihat, cerah. Tapi pas dicetak, kok hasilnya jadi pucet biasanya gitu ya, atau berubah warnanya. Nah itu juga penting tuh soal warna atau tone color gitu ya. Karena beda antara CMYK dan RGB ya. Hampir di semua mesin atau mesin percetakan khususnya ya, hampir menggunakan CMYK. Karena tinta pasti ada 4, jarang ada yang 3 ya. Betul. Sangat jarang. Kecuali ya kita mainnya manual gitu seperti sablon atau apa gitu bisa main kayak gitu, main kombinasi warna. Karena dia kan lebih manual main warna. Terus kadang-kadang banyak juga yang mau memulai nih bingung berpartnernya sama siapa, terus untuk jadi ya yang ngajarinnya atau yang ngarahinnya ke siapa. Nah kita tuh bisa nggak sih kalau misalkan ngebantuin yang mau mulai gitu untuk ke digital printing gitu? Kadang kita juga kan ada yang baru datang, misalkan dia nanya kayak, Kang misalkan saya pengen bikin stiker, nah ukuran kertasnya berapa sih? Nah itu kita juga kadang-kadang kan suka ngasih referensi juga kan, bahan-bahan apa aja gitu kan. Kayak sekarang di kita ada bahan apa aja kalau stiker? Kalau stiker ada vinil, kromo, stiker HPS, hologram, metalis. Kayak kegunaannya juga itu sebenarnya kayak mirip-mirip tapi beda ya. Ya misalkan kromo sama vinil karakteristiknya beda kan itu? Beda banget dari segi hal ketahanan sih. Ketahanan. Dua sisi hampir sama. Terus kalau kayak hologram mungkin ya lebih beda banget ya, dia kalau lebih mengkilap, lebih ke kayak pelangi kayak itu, lebih ke visualisasi. Kalau hologram itu kalau didesain berarti yang
setiap warna putih itu akan Ya, jadi warna jadi hologram hologramnya kan? itu. Nah, buat teman-teman Kita yang tahu itu. misalkan belum ngerti nih apa bedanya nyeting kalau di hologram. Nah, setiap warna putih itu nanti dia jadi kayak pelangi gitu, kayak silver tapi ada metalize pelanginya gitu. Gitu. Terus kalau kromo sama vinil daya tahan tadi ya. Nah, daya tahan itu termasuk pada penggunaan biasanya. Contoh misalkan kayak vinil itu bisa dipakai misalkan untuk di cup yang basah ya, gitu. yang basah kayak gitu-gitu. Terus dia kekuatannya ya daya rekatnya lebih kuat lah sebenarnya daripada kromo dan nggak perlu lagi dilaminasi sebenarnya ya kalau vinil tuh. Ya nggak harus dilaminasi lagi. Kalau kromo itu ya bagusnya sih di kayak laminasi kemasan ya makanan seperti yang kering-kering lah. Karena harganya juga lebih terjangkau buat UMKM kan, gitu. Dan dia bisa bebas tuh, lu mau misalkan lebih ke doff, lebih ke glossy, tinggal di laminasi kan. Aja. Laminasi macam-macam juga sih modelnya ya. Ada ya laminasi kulit jeruk seperti itu kan, ada yang motifnya seperti itu, misalnya yang glossy, ada doff juga kan seperti itu. Laminasi juga ada motifnya juga sih. Jadi kalau kromo lebih fleksibel dan lebih murah pastinya ya untuk UMKM. Dan di bawah itu juga ada Kang. Oh, ada lagi. Ada itu stiker HPS. HPS yang dia bahan dasarnya itu kertas kan? Kertas, betul. Itu juga cocok juga sih kalau kalian lebih pengen memanage lagi, menekan Cost. HPP ya cost lagi. Nah, Bisa. di samping dia lebih murah, terus kalau viewers di sini misalkan perlu stiker yang bisa dicoret-coret kayak misalkan Ya. ditulis-tulis kan, karena dia bahan dasarnya kertas, stiker HVS itu bisa juga gitu. Terus yang sekarang lagi di develop nih sama Pelangi Arjuna Printing atau Cup Printing nih, apa yang lagi di develop sekarang Kak? Sekarang kita kan banyak yang lagi di develop ya, termasuk yang ada di depan kita nih. Nah, selain coba bisa dijelasin nggak kita lagi ngedevelop apa aja sih sebenarnya? Nah, terutama ada juga tumbler ya. Nah, tumbler ini awalnya tuh polos Kang. Kosong. Nah, jadi kayak gini. Jadi gak langsung instan aja kayak gini, ada prosesnya juga. Jadi prosesnya ini pakai UV printing. Dia kayak di print lagi gunain laser ngerasnya. Jadi lebih tahan lama dibanding stiker ya? Stiker. Ini kayak udah kayak cat aja. Nempel gitu kan. Dan buat teman-teman yang mau coba jualan tumbler juga bisa kan ya? Bisa kita bantu gambarnya, jenis tumblernya kayak gimana, atau misalkan kebutuhannya biasanya yang sering mampir ke kita tuh kayak ada seminar misalkan mau jadi merchandise buat dibawa kan, bisa juga gitu. Nah, ini juga lumayan harga jual pas lagi polos nih. Nah, ketika udah di print punya ide, harganya bisa naik 2 kali lipat, 3 kali lipat kan. Apalagi kalau kemasannya bagus gitu. Jadi buat sekarang tuh di digital printing nggak ada alasan untuk nggak memulai, karena memang segampang itu. Dalam arti gampang tuh udah nggak butuh lagi budget yang besar, hanya butuh dimanapun aja bisa sekarang kan. Mulai dari jualan gambarnya dulu. Kayak kita kayak stiker aja, sekarang aja di online itu bisa jualan stiker 1 pieces atau sampai 3 pieces. Nah, kalian cukup pasangin kayak mau apa tuh gambar di mana, di online, penjual online itu bisa kalian jual seperti kayak gini. Kita juga sebagai nge-develop stiker kayak gini nih. Kita lagi nge-develop banyak merchandise, lebih ke merchandise ya untuk tahun ini ya. Betul. Supaya viewers di rumah juga tahu bahwa Pak Printing ini sekarang sedang ke arah digital printing dan merchandise gitu. Supaya nanti kalau ada teman-teman keperluan atau misalkan kebutuhan, kayak misalkan ada acara family gathering kan, atau misalkan di kantor nih ada apa, kita sangat bisa kerjasama gitu. Dan price listnya juga bisa menyesuaikan, tinggal di kontak aja kan admin kita gitu. Terus teman-teman ngomong bahwa dari mana, dari UMKM kah, atau dari instansi kah, atau dari mana. Jadi nggak usah takut, atau mau jadi jadi broker kita. Broker tuh apa, reseller ya, bahasa ininya reseller, affiliate kalau sekarang gitu. Affiliate lebih mudah lagi, jadi nggak perlu ngurus apa-apa, cukup kita yang bikin desainnya, misalkan dari sahabat viewer semua kita yang bikin, kita yang ngirim, tinggal duduk manis aja, terus dapat komisinya kan.
gitu. Kalau mau dijual lebih tinggi boleh, terserah teman-teman, tinggal cari marketnya yang memang cocok Ya gitu. kalian pasarinnya aja gitu. Mm-mm. Lebih gampang. Kenapa kita buat video kayak gini juga? Ini juga salah satu untuk menyampaikan nilai-nilai ya. Nilai-nilai apa bahwa ya usaha hari-hari ini ekonomi lagi sulit, kayaknya capek gitu kalau bersaing soal harga murah terus kan. Kita lebih pengen ngenalin bahwa nilai plus dan nilai tambah itu selalu ada dimanapun gitu. Tinggal kitanya mau atau enggak untuk bikin nilai tambah itu gitu kan. Nah terus apa namanya? Kalau di Bandung tempatnya di mana sih kalau misalkan kita pengen sharing-sharing ini tempat di Bandung? Tempat di Bandung itu Jalan di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta, Di belakang di belakang kantor kantor BBS lebih tepatnya sih ya, di kecamatan apa sih? Cipamokolan. Cipamokolan, ya betul. Dan bisa sambil ngopi juga, jangan Ya, lupa. Di situ juga dekat dengan sebelahan dengan kafenya ya. Iya, sebelahan sama kafe, jadi enak. Jadi buat teman-teman jangan sungkan-sungkan buat memulai mau bisnis di digital printing, apapun kita bisa sharing, bisa kasih masukan, bisa kasih solusi juga, terus bisa jadi reseller kita juga, tinggal kontak-kontak aja kan kita ya. Mungkin gitu dulu kali ya obrolan malam ini ya, udah lumayan cukup panjang juga, kurang lebihnya ya kita mau memperkenalkan aja sambil ngasih tahu bahwa di dunia digital printing sekarang ya teman-teman nggak harus pusing-pusing lagi, tinggal banyak-banyak nanya aja sambil banyak-banyak coba dan kuasain editing. Terus ya cara ide-ide yang lebih kreatif sekarang lebih ke lebih ke era digital gitu kan, lebih kita harus tahu nih marketnya di mana atau sosial yang bagus di mana masarinnya gitu. Aplikasi editing rekomendasi dari Aryan satu yang paling harus dipelajarin. Ada 3 sih ya, lebih Ada 3. paling utama sih Photoshop. Photoshop. Oke, buat temen-temen nih belajar Photoshop yang rajin. Walaupun udah ada AI tapi jangan malas buat belajar juga ya. Soalnya itu paling penting. Yang ketiganya Corel sama Canva. Canva boleh untuk baru-baru mulai kan lumayan. Gitu. Jadi jangan ada hambatan nggak bisa aplikasi A, B, C semuanya boleh dicoba karena pada hakikatnya aplikasi itu hanya alat tools Ya, kan, tinggal gimana kita Banyak yang ngegunainnya gitu. Paling gitu aja buat sahabat viewer semua Pak Printing. Terima kasih udah menonton. Kalau channel ini bermanfaat dan ngasih insight baru buat viewer semua, mungkin boleh di-share ke teman-temannya, boleh di komen-komen juga kalau ada yang mau ditanyakan. Kurang lebihnya mungkin segitu aja ya. See you.